Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ada dua cara yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pembagian bersusun. Nah, untuk cara pertama, di sini sudah ada contohnya 3/5 diubah menjadi bentuk desimal. Dengan menggunakan cara satu, penyebutnya ini harus diubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Yang paling dekat dengan 5 itu adalah per 10. Nah, untuk menjadikannya per 10, 5 ini harus dikali berapa? 5 kali 2. Kalau yang di bawahnya sudah dikali 2, maka yang atasnya pun harus dikali 2. Pembilangnya harus dikali 2 juga. Jadi di sini 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 6 per 10. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Caranya kita lihat pecahannya 6 per 10. 6-nya itu lebih kecil dari 10. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Kalau seperti itu, maka kita tinggal menuliskan 0, Nah, selanjutnya angka yang ke belakangnya, belakang koma, kita lihat dari per 10 ini. 10 itu nolnya berapa? 1. Nah, berarti di belakang koma itu ada satu angka. Ya, ada satu angka di belakang koma karena per 10. Angkanya yang mana? Lihat pembilangnya. Pembilangnya 6, maka kita tulis 6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Nah, catatan untuk mengubah penyebutnya menjadi 10, caranya yaitu dengan mengalihkan penyebut tersebut dengan angka 2 atau 5. Contohnya yang tadi itu penyebutnya 5 dikalikan dengan 2. Kalau penyebutnya 2, maka dikalikan dengan 5. Selanjutnya dengan menggunakan cara 2, pecahannya sama 3/5. Nah, cara 2 itu melakukan pembagian bersusun. Berarti di sini 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa. Nah, maka kita tulis 0 di sini jadi 30. Kalau ditulis 0 di sana, maka yang di atasnya kita tulis 0, Sekali lagi, kalau di bawahnya ditulis 0, jadinya 30 ini, maka hasil atasnya kita tulis 0, Nah, selanjutnya 30 bagi 5. 30 dibagi 5, 6. Karena 6 kali 5 itu sama dengan 30. Kemudian kita kurangi 30 kurang 30, 0. Jadi hasilnya adalah 0,6. Sama hasilnya dengan menggunakan cara 1 maupun cara 2. Contoh lainnya, di sini ada 18/25. 25 ini kita jadikan per berapa? Per 10? Tidak mungkin ya, karena itu di bawah 25. Per 100 atau per 1000? Per 1000 bisa, tapi terlalu besar. Yang lebih dekat adalah per 100. Jadi kita jadikan per 100. 25 kali berapa yang hasilnya 100? 25 kali 4. Nah, maka yang atasnya pun dikali 4. 18 dikali 4 sama dengan 72. Nah, ini kita jadikan bentuk desimal. Seperti tadi, atas lebih sedikit daripada yang bawah. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka kita tulis 0, Nah, kita lihat 100 penyebutnya. 100 itu nolnya 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Angkanya yang mana? Lihat pembilangnya.
kita tulis 72. Jadi 18 per 25 sama dengan 0,72. Sedikit catatan di sini untuk mengubah penyebutnya menjadi 100. Caranya yaitu dengan mengalihkan penyebutnya tersebut dengan angka 2, 4, 5, atau 25. Seperti contoh yang di atas, penyebutnya 25 dikali 4. Kalau penyebutnya 50 dikali 2. Kalau penyebutnya 20, maka dikali 5. Sekarang kita menggunakan cara 2. Pecahannya masih sama, 18 per 25. Berarti di sini dengan menggunakan pembagian bersusun. 18 dibagi 25. 18 dibagi 25 tidak bisa, maka kita tulis 0 di sini. Kemudian di atasnya kita tulis 0, ditulis 0 di sini, maka di atasnya ditulis 0, jadi 180 dibagi 25 dapat 7. 7 kali 25 175. Kemudian kita kurangi, hasilnya 5. 5 dibagi 25 tidak bisa, maka kita tulis lagi 0 di sini. Nah, untuk yang kedua kalinya kita tidak perlu menuliskan 0, lagi ya. Cukup tambahkan 0 saja di sini. Jadi 50 dibagi 25 2. 2 kali 25 50. Kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0,72. Contoh selanjutnya 135 per 200. Nah, ini dijadikan per berapa? Per 1000. Nah, untuk menjadikan per 1000, 200 dikali berapa? 200 dikali 5. Nah, kalau di bawahnya dikali 5, berarti yang atasnya pun dikali 5. 135 dikali 5 sama dengan 675. Nah, kita lihat sama seperti tadi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi kita tulis di sini 0, lihat 1000 penyebutnya, 0-nya ada 3, maka di sini ada 3 angka di belakang koma. Yaitu pembilangnya ini 675. Jadi 135 per 200 itu bentuk desimalnya adalah 0,675. Nah, catatan di sini untuk mengubah penyebutnya menjadi 1000, caranya yaitu dengan mengalihkan penyebut tersebut dengan angka 2, 4, 5, 8, atau 125. Contohnya di sini 200 itu dikali 5 untuk menjadi penyebutnya 1000. Kalau misalkan penyebutnya nanti di sini 500, maka dikalikan dengan 2. Kalau 250 dikalikan dengan 4. Kalau 125 dikalikan dengan 8. Kalau penyebutnya 8 dikali 125. Nah, selanjutnya kita bahas cara 2. Pecahannya masih sama, 135 per 200. Berarti 135 dibagi 200. 135 dibagi 200 tidak bisa, maka kita tulis di sini 0, kemudian di atasnya 0, Nah, selanjutnya jadi 1350 dibagi 200, 6. 6 kali 200, 1200. Dikurangi, jadi 150. 0 kurang 0, 0, 5 kurang 0, 5, 3 kurang 2, 1. Jadi 150. 150 dibagi 200 tidak bisa. Kita tulis lagi 0 di sini. Jadinya 1500. 1500 dibagi 200 dapat 7. 7 kali 200 1400. Kita kurangi, 1500 kurang 1400 100. 100 dibagi 200 tidak bisa. Kita tulis lagi 0 di sini. Jadinya 1000. 1000 dibagi 200, 5. 5 kali 200, 1000. Kemudian kita kurangi, hasilnya
0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,675. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan tidak bisa dijadikan per 10, per 100 ataupun per 1000 atau dengan yang lainnya ya. Jadi penyebutnya itu tidak bisa dijadikan seperti tadi per 10, per 100 dan seterusnya. Contohnya di sini 3. 3 itu tidak bisa dijadikan per 10, tidak bisa juga per 100, per 1000 atau yang lainnya ya. Kalau seperti ini, maka kita langsung menggunakan cara 2 dengan pembagian bersusun. 2 bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis 0 di sini. Kemudian di atasnya 0,20 dibagi 3 6. 6 kali 3, 18. Kemudian kita kurangi 20 kurang 18, 2. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tulis lagi 0. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangi lagi 20 dikurang 18, 2. 2 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis lagi 0. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Kita kurangi lagi 2. Nah, ini kalau kalian melihat seperti ini udah 3 kali nih sama terus ya, maka tidak usah diteruskan karena ini sampai kapanpun ini akan terus 6 hasilnya. 0,66666 dan lain sebagainya ya. Nah, kita sudah sampai sini saja. Nah, selanjutnya tergantung permintaannya, apakah di belakang koma 1 angka atau 2 angka atau 3 angka. Nah, di sini saya akan mengambil 2 angka di belakang koma 0,66. Nah, ini ke sini tidak perlu diambil. 2 angka di belakang koma. Kita bulatkan ya. Karena ini 6 di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Karena 2 angka di belakang koma jadinya 0,67 ya. Kenapa jadi 7? Karena dibulatkan ke atas ini. Dinaikkan 1 ya dari sini. Ini kan 6 ini lebih besar daripada 5. Kalau lebih kecil gimana? Misalkan 0,4444. Diambil 2 angka di belakang koma. Nah, itu tidak menjadi 0,45, tapi tetap menjadi 0,44 karena 4-nya itu di bawah 5. Kalau di atas 5 maka bisa dinaikkan 1 angka. Nah, selanjutnya 4/7 misalkan ya. Nah, 7 ini kan tidak bisa dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Maka kita jadikan pembagian bersusun. 4 dibagi 7. 4 bagi 7 tidak bisa, maka kita tulis 0 di sini, kemudian di sini 0, Nah, selanjutnya 40 bagi 7. 5 kali 7, 35. Kemudian kita kurangi hasilnya 5. 5 bagi 7 tidak bisa, kita tulis lagi 0 di sini. 50 bagi 7, 7 kali 7, 49. Nah, kemudian kita kurangi lagi 50 dikurang 49, 1. 1 dibagi 7 tidak bisa, maka kita tulis lagi 0 di sini. Kemudian 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Kemudian kita kurangi lagi, hasilnya 3. Nah, ini meskipun tidak seperti ini 0,6666 dan seterusnya, ini ke sini pasti masih banyak ya, masih banyak. Nah, ini sudah aja sampai di sini karena saya mintanya 2 angka di belakang koma. Jadi 0,57. Jadi 0,58 enggak? Enggak, karena di sini hanya 1. Jadi di sini tetap 0,57. Nah, di sini ada latihannya yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika menyukai video ini, silakan klik tombol like
dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.